Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adil Fitra dari Teknik Elektronika D4. Adapun tugas individu saya itu ototronik, yaitu dengan judul itu sistem kelistrikan pada mobil. Yang pertama itu sistem elektronik, dan kedua itu voice over control, dan ketiga itu audio video, dan keempat itu sistem navigasi, dan yang kelima itu sistem kontrol parkir. Baik, selanjutnya itu sistem elektron. Adapun untuk menjaga keamanan dalam mengemudi mobil, setiap pabrikan mobil telah melengkapi mobil dengan lampu sebagai sistem penerangan. Komponen lampu ini berfungsi untuk menerangi jalan yang gelap, memperbaiki jarak pandang ketika hujan lebat, atau memberikan isyarat terhadap pengemudi lainnya. Adapun itu fungsi lampu utama. Yang pertama, sebagai lampu penerangan mobil bagian depan. Yang kedua itu sebagai lampu jarak jauh, sehingga memudahkan pengemudi untuk mengetahui kondisi jalanan dari jarak jauh, terutama ketika kondisi jalan gelap atau hujan lebat. Adapun yang ketiga itu sebagai lampu jarak dekat atau low beam. Terus selanjutnya itu adapun rangkaian lampu utama mobil seperti gambar tersebut. Baik, selanjutnya itu bentuk rangkaian lampu utama mobil. Standar atau manual. Rangkaian ini bekerja dengan mengaktifkan lampu utama ketika Anda menekan saklar lampu. Alur kerja untuk lampu low beam adalah saat saklar lampu diaktifkan, arus dan baterai akan dialirkan menuju relay. Arus akan terpecah oleh relay dengan membagi arus tersebut dengan meneruskan ke terminal listrik. Adapun untuk semi auto, yaitu rangkaian semi auto sebenarnya memiliki kesamaan dengan kontrol jenis pertama. Namun arus pada salah satu terminal untuk lampu low beam akan diparalelkan ke saklar tambahan sebagai saklar auto pada mobil. Lampu utama mobil dengan sistem ini terhubung dengan kunci kontak. Pada posisi off, aliran listrik tetap dialirkan menuju relay dan diteruskan melalui terminal listrik. Namun lampu belum dapat menyala karena kunci kontak masih pada posisi off. Jika kunci kontak pada posisi on, load bit dapat menyala. Perpindahan arus dari on ke off terjadi dengan sangat cepat. Adapun selanjutnya itu adapun komponen pada lampu utama. Yang pertama, baterai atau aki. Komponen ini berfungsi sebagai menyuplai listrik pada sistem kelistrikan mobil, termasuk pada sistem penerangan mobil. Terus yang kedua itu rangkaian kabel lampu kepala. Komponen ini berfungsi sebagai penghantar aliran listrik dari aki atau baterai. Kabel ini akan disusun sesuai rangkaian kabel yang dibutuhkan. Komponen screen ini berfungsi mengamankan apabila terjadi arus pendek pada sistem kelistrikan. Adapun yang keempat itu main switch. Komponen ini sebagai saklar utama yang berfungsi sebagai pemutus dan menyambung arus listrik dari baterai ke switch atau di switch. Yang kelima itu combit dan switch. Komponen ini berfungsi mematikan menyala lampu hingga memisahkan jalur lampu low beam dan high beam. Terus yang keenam itu relay. Komponen pengamanan combit switch. Terus yang ketujuh lampu high dan lampu yang menggunakan daya 60 hingga 100 watt berfungsinya sebagai lampu jarak jauh. Yang ke-8 itu lampu low beam, lampu jarak dekat yang dibekali daya listrik sebesar 90 watt atau 55 watt. Selanjutnya itu kerusakan dan cara mengatasinya itu. Yang pertama, screen lampu putus saat kondisi kunci kontak sederhana, on serta aki sedang aktif, maka pasti apakah penyebab lampu mobil mati total merupakan masalah bagi lampu besar tersebut. Biasanya terlihat lampu mati dan menyala saat kabel sedikit saja digoyangkan
Relay ini merupakan kotak yang berfungsi menghubungkan antara kabel dengan sumber listrik. Terus yang kedua itu relay. Relay ini merupakan kotak yang berfungsi menghubungkan antara kabel dengan sumber listrik. Jika memang terjadi masalah pada bagian kabel relay, maka cobalah untuk mengambil kabel yang masih utuh dan belum digunakan, kemudian cabut pada bagian relay. Setelah itu, jadikan kabel tersebut untuk menjadikan menyambung langsung antara lampu dan sumber listrik. Terus yang ketiga, tegangan listrik tidak stabil. Tegangan pada sistem kelistrikan yang kurang stabil juga seringkali menyebabkan bohlam lampu mobil sering putus. Sistem kelistrikan yang tidak stabil atau tinggi menyebabkan lampu depan mobil tiba-tiba mati total lah. Untuk memeriksakan, kamu bisa menggunakan voltmeter atau multimeter. Jika memang tegangannya terlalu tinggi atau rendah, maka cobalah untuk mengecek komponen seperti aki mobil yang memang sudah shock atau drop. Terus itu selanjutnya itu kondisi soket lampu kotor atau kendor. Kondisi soket lampu yang kotor atau kendor biasanya akan menyebabkan lampu mudah rusak dan putus. Hal ini karena suplai listrik yang menuju lampu terhalang. Cobalah cek pada bagian soket lampu. Jika memang kotor, maka bersihkan dan rapikan kembali soket lampu yang kendor. Selain itu, lakukan pembersihan secara berkala sebagai tipis, merawat lampu mobil agar lebih tahan lama. Terus itu yang kelima itu switch dan meleleh. Kondisi lampu mobil yang seringkali mati juga dapat disebabkan karena kondisi switch leleh. Kondisi seperti ini biasanya dapat pengemudi rasakan saat mengoperasikan mobil. Switch yang meleleh akan terasa seret dan dijalankan. Untuk mengetahui gejala yang lebih pasti, maka cobalah untuk memeriksakan di bengkel yang memang sudah terpercaya. Selanjutnya itu wafer control atau kontrol merupakan sebuah mekanisme dalam kendaraan mobil yang berfungsi untuk mengusap kaca depan. Komponen ini sangat penting terutama saat mobil berkendaraan di tengah hujan atau saat pagi hari dan masih berembun dan berkabut. Dengan adanya wafer, pengendara bisa melihat jalan dengan jelas sehingga memberikan kenyamanan selama berkendara. Baik, selanjutnya itu komponen wafer mobil dan fungsinya. Wafer blade. Wafer blade dikenal juga dengan pedang wafer karena bentuknya yang mirip dengan pedang. Komponen ini berfungsi untuk menebas air yang menempel pada kaca depan mobil sehingga pemandangan pengendara bisa lebih jelas dan aman. Terus yang kedua itu wafer RM. Wafer ini berfungsi sebagai lengan atau rem yang menghubungkan bagian penggerak wiper dengan wiper blade sehingga perabot karet ini bisa bergerak secara dinamis dan membersihkan air atau embun. Terus yang ketiga itu wiper lane mechanism. Wiper juga membutuhkan mekanisme penggerak wiper ini mengubah gerak bolak-balik dengan komponen wiper bisa bekerja lebih maksimal dan mendukung bagian di atasnya yaitu wiper blade dan air. Terus yang keempat itu wiper motor. Wiper motor merupakan komponen yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi putar. Terus yang terakhir itu wiper electric control. Komponen interaksi terakhir yang ada dalam wiper adalah electric control atau bagian kelistrikannya. Tanpa adanya serangan listrik, wiper tidak bisa bekerja dengan baik, bahkan mati. Energi yang digunakan mengubah energi listrik menjadi gerak. Selanjutnya itu kerusakan dan cara mengatasinya itu karet menjadi aus saat karet aus dan mengeras
segera ganti karet wiper tersebut.